Sebuah sekolah asrama termahal dan paling eksklusif di dunia berada di Swiss. Sekolah ini adalah Institut Le Rosey, tempat menimba ilmu bagi anak-anak dari miliarder dunia dan keturunan kerajaan kaya di dunia. Beberapa alumninya adalah Pangeran Rainier dari Maroko, Raja Albert II dari Belgia, Saint Lenin, dan bahkan keluarga konglomerat seperti keluarga Rockefeller dan keluarga Rothschild. Biaya yang dibutuhkan adalah sebesar $157.000 per tahun untuk bersekolah di sekolah asrama yang canggih ini. Biaya tersebut lebih besar $70.000 dibandingkan dengan Harvard. Le Rosey memiliki 2 gedung sekolah yang megah. Gedung pertama berada di Château de Le Rosey yang didirikan pada abad 14. Lalu gedung kedua terletak di Gstaad yang digunakan untuk program sekolah musim dingin. Le Rosey mengajarkan muridnya dalam 20 bahasa yang berbeda, namun sebagai bahasa utama pembelajaran adalah bahasa Inggris dan Prancis. Sekolah ini juga selalu memastikan seluruh muridnya tetap menjaga baik budaya mereka masing-masing. Jantung Le Rosey berada pada perpustakaannya, di mana terdapat lebih dari 20.000 buku dari berbagai bahasa. Kegiatan belajarnya pun variatif, mulai dari kelompok kelas hingga privat. Para murid memiliki kesempatan untuk memilih cara belajarnya sendiri. Fasilitas-fasilitas modern dan canggih non-akademis juga diberikan kepada muridnya untuk menjaga minat belajar murid. Le Rosey adalah salah satu sekolah pencetak generasi penerus konglomerat dunia. Bukan suatu alasan mengapa miliarder mengasingkan anaknya ke pegunungan Swiss. Mereka ingin anak-anaknya terdidik dan siap untuk meneruskan apa yang telah diraih dari generasi sebelumnya. Sekolah elit pencetak penguasa masa depan. Masuk ke sekolah elit bukanlah hal yang mudah. Meski dapat memenuhi biaya sekolah yang telah ditentukan, namun tetap harus melewati tahap seleksi yang ketat. Calon murid harus melewati tahap tes keterampilan intelektual, keterampilan bahasa, karakter, dan kepribadian. Calon murid juga diharuskan menguasai minimal 2 bahasa. Sekolah elit juga tidak akan memanjakan anak yang berkebutuhan khusus. Pada dasarnya, sekolah elit ini bergantung dari latar belakang calon muridnya. Dari keluarga manakah ia berasal? Sebagai salah satu faktor penting dalam menerima murid. Setelah masuk menjadi bagian dari Le Rosey, aktivitas yang didapatkan akan sangat padat. Murid-murid akan memulai kegiatan belajar pada pukul 7.30 dan selesai pukul 12.30 dengan mata pelajaran yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Selanjutnya mereka memiliki waktu untuk berbagi cerita dengan teman-temannya mengenai bisnis, politik, dan sebagainya. Setelah pukul 15, mereka mendapatkan waktu bebas untuk mengasah keterampilan masing-masing, seperti dalam bidang olahraga dan seni. Karena Le Rosey adalah sekolah asrama, pada akhir pekan, murid-murid akan diberikan kegiatan sosial dan sekolah budaya. Le Rosey memastikan seluruh muridnya lulus dengan keterampilan dan kemampuan yang mampu diterima oleh kampus-kampus elit sebagai jenjang pendidikan selanjutnya. Banyak orang yang terlalu fokus pada sekolah seperti Harvard dan Yale, namun jarang mengekspos sekolah-sekolah elit yang telah banyak menciptakan konglomerat di dunia ini. Sekolah elit seperti Sekolah Kesehatan Harvard, sekolah yang terletak di dalam sebuah rumah besar dan mewah seluas 200 hektar. Sekolah ini memiliki anggaran $125.000 setiap tahunnya hanya untuk kegiatan pertunjukan Natal. Atau Sekolah Le Regent di Swiss, sekolah rancangan Apple yang mampu mengubah anak-anak berumur 3 tahun menjadi seorang ahli teknologi. Kedua sekolah ini telah mencetak alumni yang sesuai dengan klaim mereka. Ada juga sekolah tinggi Aiglun di Swiss yang memiliki alumni seorang mantan CFO Google, Pietro Dova, Putri Titiana dari Yunani, keluarga Vanderbilt, dan keluarga Kerajaan Arab Saudi. Sekolah Lawrenceville, sekolah hukum yang memiliki alumni seorang penerbit miliarder, yaitu Malcolm Forbes dan mantan petinggi Walt Disney Company, Michael Eisner. Pangeran Harry dan Pangeran William, Ian Fleming, penulis serial James Bond, aktor Hal Laurie, dan Eddie Redmayne adalah alumni dari sekolah tinggi Eton di Inggris. Nama-nama orang terpandang tersebut telah hidup dalam kekayaan dan kekuasaan. Mereka memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk menjadi lebih kaya dan berkuasa di masa yang akan datang, daripada orang-orang biasa yang berusaha untuk bangkit dan menyamakan kedudukan.
di mana kita bersekolah merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Selain untuk mendapatkan gelar, tentunya dengan eksistensi sekolah yang bagus dan jaringan alumni yang masih erat akan membantu kita dalam menjalani step kehidupan selanjutnya. Orang-orang seperti Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dan Bill Gates yang bersekolah di Ivy League masih dianggap hal yang biasa. Berbeda dengan orang-orang konglomerat, di mana mereka adalah pebisnis sejati sejak nenek moyangnya. Mereka dapat menghasilkan uang dengan bisnisnya sangat mudah dan alami. Layaknya manusia yang hanya menghirup udara tetapi tetap menghasilkan uang. Sekolah-sekolah elit konglomerat ini akan memastikan bahwa garis keturunan yang berkuasa tetap berkuasa. Keturunan konglomerat masuk ke dalam kelompok konglomerat lain dimaksudkan agar tidak ada celah untuk jatuh. Namun, menjadi anak yang berada di bawah bayang-bayang orang tua konglomerat tidak juga mudah. Mereka bisa saja harus merelakan apa yang mereka minati demi meneruskan mahkota yang telah dicapai oleh orang tuanya. Di sisi lain, sekolah elit swasta ini menimbulkan kesenjangan pendidikan, baik bagi tenaga pendidik maupun para muridnya. Di Inggris, hanya 7% warganya yang mampu menyekolahkan anak-anak di sekolah swasta. Sementara itu, guru-guru mengalami kesenjangan dalam hal upah, di mana guru sekolah negeri memiliki upah yang lebih sedikit, sedangkan guru sekolah swasta tidak memiliki regulasi tetap mengenai upahnya. Di Amerika Serikat, banyak guru sekolah negeri yang menuntut penghapusan sekolah swasta. Untuk menghindari kesenjangan pendidikan tersebut, Finlandia menjadi satu-satunya negara yang tidak memiliki sekolah swasta di dunia. Finlandia tidak memandang pendidikan sebagai salah satu bisnis yang menguntungkan. Namun bagi mereka, pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Pendidikan di Finlandia digratiskan bagi kalangan apapun. Dengan melarang adanya sekolah swasta di Finlandia, menjadikan negara tersebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, dan menjadi negara dengan kesenjangan pendidikan yang nyaris tidak ada. Sekolah di Finlandia mengajarkan murid-muridnya untuk tidak membedakan mana yang kaya dan yang biasa. Mereka mengharapkan ketika muridnya sudah dewasa, tidak ada kalangan yang merasa tertindas karena mereka sudah terbiasa berkolaborasi sejak kecil.